Puji nama Tuhan, Shalom semuanya, selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam Mimbar Gemar Online pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 15 November tahun 2025. Mari bersama-sama kita akan terima berkat Tuhan lewat pembacaan kita pada pagi hari ini yang diambil dalam Kitab Amsal pasal yang ke-15 ayat yang kedua sampai dengan yang keempat. Saya akan bacakan Kitab Amsal pasal yang ke-15 ayat yang kedua sampai dengan yang keempat. Beginilah bunyi firman Tuhan. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Puji nama Tuhan, pagi hari ini sedikit saya akan sharingkan tentang apa yang saya dapat dalam bacaan kita pagi hari ini. Pagi hari ini Tuhan ingin ingatkan setiap kita, saya pribadi maupun sidang jemaat Tuhan yang mendengarkan Mimbar Gemar Online pada pagi hari ini, untuk kembali berhati-hati dalam menggunakan mulut kita, dalam menggunakan lidah kita. Kita menyadari bahwa mulut ini, lidah ini adalah bagian tubuh yang paling susah untuk dikendalikan. Bukan hanya karena tidak bertulang, tetapi secara sadar tidak sadar, kalau kita tidak bisa belajar untuk mengontrolnya, maka apa yang keluar dari mulut kita, apa yang keluar dari lidah kita, ini akan menjadi bumerang buat kita. Contohnya, ketika kita berkata-kata sesuatu yang baik, ketika kita berkata-kata sesuatu yang memberkati orang, maka feedback balasan dari orang lain akan sama seperti apa yang kita berikan. Tetapi justru kalau sebaliknya, ketika kita menggunakan mulut kita, lidah kita untuk mengeluarkan sesuatu kata-kata yang melukai hati orang, menyakiti hati orang, membuat orang marah, maka feedback yang akan kita dapat juga akan seperti itu. Apa yang kita keluarkan baik, yang kita dapat pasti akan baik. Tetapi apa yang kita keluarkan itu buruk, maka yang kita dapat pasti akan buruk. Oleh karena itu, pagi hari ini Tuhan ingatkan kepada setiap kita untuk berjaga-jaga, untuk menjaga mulut kita, lidah kita, supaya tidak sembarangan ngomong, tidak sembarangan mengeluarkan sesuatu. Sebelum kita memperkatakan sesuatu, sebelum kita ngomong sesuatu, mari sama-sama kita belajar untuk tahan dulu, kontrol dulu, pikirkan dulu apa yang mau keluar dari mulut kita. Minta hikmat sama Tuhan, karena di dalam bacaan kita pada Amsal 15 ayat yang ketiga, mata Tuhan ada di segala tempat. Jadi dimanapun kita berada, kita perlu kasih warning sama diri kita. Kalau Tuhan juga ada di situ. Kalau kita di tempat kerja, Tuhan juga pasti akan di tempat kerja. Kalau kita ada di tempat bermain, lagi ngopi, lagi jalan-jalan kemana, pasti Tuhan juga ada di tempat itu. Oleh karena itu, kita harus hati-hati dalam menggunakan mulut kita. Selalu minta hikmat sama Tuhan supaya kita bisa menjaga mulut kita, supaya apa yang kita keluarkan, apa yang kita perkatakan tidak menyakiti hati orang, tidak membuat marah orang, dan sebaliknya kita tidak menerima hal yang buruk dari perkataan kita tersebut. Oleh karena itu, pagi hari ini Tuhan ingin kita belajar untuk sama-sama menjaga mulut kita, lidah kita. Dan dimanapun kita berada, perlu kita harus sadari kalau Tuhan selalu ada
Tuhan selalu mengawasi kita. Oleh karena itu jangan sembarangan untuk menggunakan mulut kita. Karena ketika kita bisa menggunakan mulut kita dengan baik, saya yakin dan percaya orang yang melihat kita pasti akan tahu secara spontan, akan menilai, oh kalau anak Tuhan, orang Kristen itu seperti ini ya, kata-katanya sangat sopan, sangat baik, sangat memberkati, sangat membangun, sangat memotivasi. Justru kalau sebaliknya, kalau kita melakukan hal yang anggaplah berkata-kata kasar, berkata-kata menyakiti hati orang, terus mengata-ngatain orang, apa respon orang terhadap kita anaknya Tuhan? Pasti orang akan mikir, waduh, orang Kristen kayak gini kabeh yo, omongannya kok gak sopan yo, gitu. Oleh karena itu mari kita belajar untuk menjaga mulut kita, lidah kita. Kita minta selalu kekuatan sama Tuhan supaya kita bisa mengontrol, menguasai mulut lidah kita pagi hari ini dan sampai seterusnya. Semoga renungan singkat pagi hari ini dapat memberkati kita semua. Mari saya tutup di dalam doa Gemar Online pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat pagi hari yang indah ini. Tuhan boleh izinkan kami satu hari lagi untuk kami bisa berkegiatan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Sepanjang malam kami beristirahat, sampai akhirnya pagi ini kami dapat boleh bangun Tuhan. Terima kasih buat semua berkat-Mu. Terima kasih juga buat berkat renungan firman lewat mimbar Gemar Online pada pagi hari ini. Ajar kami Tuhan untuk belajar mengontrol mulut kami, mengontrol lidah kami, mengontrol apa yang akan keluar dari mulut kami ini Tuhan. Kami mau belajar untuk menjaganya supaya tidak menyakiti hati orang lain, supaya tidak melukai perasaan orang lain, membuat orang lain marah, bahkan melukai hati Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, beri kami kemampuan, kekuatan supaya kami terus dapat belajar menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih, kami mohon kiranya Tuhan memberkati kegiatan kami dari pagi sampai malam nanti. Dimanapun kami berada, Tuhan beri perlindungan kepada setiap kami, penjagaan kepada setiap kami. Tuhan, jauhkan kami dari mara bahaya. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.